Buka kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in dibuka halaman 4 barisan kahiji tiluhur. Kitab Fathul Mu'in halaman 4 barisan kahiji tiluhur. Wa bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi Daraini amin. Radhiyallahu ankum ila an qala wa bahasa sareng parantos ngabahas kaparanda kancana sadena saha al-adra'iyu Imam Adra'i fi qinnin ngeunaan hiji hamba sahaya Sagirin anu leutik keneh kafirin tur anu kafir nataqa anu ngucapkeun eta qinnin bisyahadataini kana dua kalimat syahadat annahu kana sanyana eta qinnin yu'maru eta diparentah eta qinnin nadban kalawan sunnat bil salati kana salat was-shaumi jeung kana puasa yuhatsu yang dikegehan eta qinnin alaihima kana eta salat jeung puasa min ghairi dharbin kalawan henteu dicepret liya lafa supaya
ngabiasakeun eta qinnin al khaira kana kahadean ba'da bulughihi dina sanggeus balegna eta qinnin wa in aba jeung sanajan nolak naon al qiyasu qiyas zalika kana itu mazkur intaha parantos rengse pembahasan Imam Azra'i wa yajibu jeung wajib aidan deui alaman kajalma anu tegesna indung bapak jeung liana marra anu geus liwat eta man naon nahyuhu nyareka eta sobi anil muharramati tina sapirang-pirang anu diharamkeun wa ta'limuhu jeung ngawurukan ka eta sobi al wajibati kana sapirang-pirang anu wajib wa nahwaha jeung saumpamana eta wajibat min sairis syara'i'i ina sakakarina sapirang-pirang syariat agama Islam al-zahirati anu zahir walau jeung sanajan ayana eta syariat sunnatan eta sunnah kasiwakin secara hukum
hukumna make siwak wa amruhu jeung nitah ka eta budak bidzalika kana itu syariat wala yantahi jeung henteu rengse naon wujubu ma kawajiban perkara marra anu geus liwat eta emma alaman kajalma marra anu geus liwat eta man illa bibulughihi angin kubalegna eta budak rasyidan halna anu dewasa fa ujratu ta'limihi maka ari buruhan ngajarkeunana eta budak zalika kana eta ilmu syariat kal qur'ani secara Al-Qur'an secara ngajarkeun Al-Qur'an wal adabi jeung ngajarkeun sapirang-pirang adab fi malihi eta tetep dina hartana eta budak summa ala abihi tuluy ka bapana eta budak summa ala ummihi tuluy ka indungna eta budak wallahu a'lam bissawab. Ilal wajhi wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum dilanjutkan pembahasan bab salat, dimohon kepada semua jamaah karena Allahnya untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, orang tua kita yang sedang sakit, guru-guru kita yang sedang sakit,
Mudah-mudahan semuanya, saudara kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan semua muslimin muslimat kaum mukminat yang sedang sakit, mudah-mudahan secepatnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secepatnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secepatnya diangkat penyakit-penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit zahir maupun penyakit batin. Dan mungkin ada jamaah kita yang biasa mengaji tiap pagi, mungkin mereka sedang sakit tidak dapat hadir. Mudah-mudahan secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi azim. Amma ba'd. Kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia, ya. Hidup di dunia, masih diberi nafas oleh Allah, masih diberi sehat oleh Allah. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, ya. Alhamdulillah. Untuk ke rumah sakitnya, alhamdulillah. Diberi sehat, alhamdulillah. Kita wajib syukur kepada Allah. Berapa banyak saudara kita yang kemarin mereka bernafas, pada hari ini mereka sudah berhenti bernafas. Berapa banyak saudara kita yang kemarin dia sehat, pada saat ini dia di rumah sakit, ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sedikit pembahasan bab salat. Ini kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Mengaji Asep, ya, pilihan 4, mengajang, ya, pilihan 4. Ini pembahasan saya. Pak RW pilihan 4, ya Bu ya, dikoreksi. Ada jelema Bu ya deh, lain malaikat, ya, gitu. Pilihan 4 nya boleh dikoreksi, nanti diajukan kepada Bu ya, barangkali ya benar namanya manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Artinya mungkin bersalah itu bagi manusia itu mungkin bersalah, ya. Maka kalau ada yang salah di dalam logat atau memaknai atau penjelasan, mohon koreksi, ya, kepada semua jamaah. Dibuka halaman 3 Fathul Mu'in, dibuka. Jajaran ke-13 dari bawah. Ini belum dijelaskan, sekarang penjelasannya, ya. Belum dijelaskan, sekarang penjelasannya. Mungkin ada yang sudah paham dan mungkin banyak yang belum paham, ya, penjelasannya tentang yang sudah dibaca beberapa hari lalu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 3 baris ke-13 dari bawah. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala. Ada di situ? Ada Bapak-bapak? Nah, diperhatikan. Qala Syekhuna, telah berkata guru kami Ahmad bin Hajar, Imam Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala. Beliau berkata, walladzi dhahara, walladzi, bahwa yang dhahara telah jelas, itu alladzi annahu, akan sesungguhnya kelakuan, yalzamuhu, adalah wajib kepada orang yang meninggalkan sholat fardu,
dengan sengaja, ya, dengan sengaja karena malas, sengaja meninggalkan sholat fardu. Apa? Sarfu jami'i zamanihi, menggunakan, mengisi semua waktunya lil qada'i, untuk mengqadha salat. Untuk mengqadha, mengisi 24 jam selain apa? Ma'ada ma yahtaju, atau ma'ada ma yuhtaju li sarfihi fi ma la budda minhu, selain waktu yang memang dia membutuhkannya, sangat membutuhkannya. Contoh tidur, butuh tidak tidur? Butuh, harus istirahat. Contoh makan, contoh ke kamar mandi, ya. Pokoknya yang sangat dibutuhkan selain waktu yang sangat dibutuhkan. Nah, selain waktu yang sangat dibutuhkan, bagi orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka wajib mengisi itu waktu dengan sholat qadha. Terus tuang, terus istirahat, temenang nonton TV, kerja manu boga qadhaan mah. Dia maka nonton TV, main HP, temenang kerja manu boga qadhaan, wajib qadha sholat fardu karena ngahaja ninggalkeun temenang. Ulin galaka ulin guseup weh, padahal lo boga qadhaan teh doraka. Karena selain waktu yang memang dia itu membutuhkan, ya, contoh seperti makan, istirahat, ya, kamar mandi, ya, ada waktu kosong. Itu waktu yang kosong wajib dia isi dengan sholat qadha. Karena ini bagi orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Temenang orang ngobrol, ngawangkong, kongres, itu boga sholat qadha nu baheula ditinggalkeun teh ngahaja temenang. Karena kongres kebutuhan lain. Kongres kebutuhan lain. Oh, kebutuhan kalau nggak kongres saya ini nanti sakit gitu. Ente. Jadi memang kebutuhan ini kalau kita tidak laksanakan kita akan sakit, ya. Seperti istirahat butuh, itu kita butuh istirahat, makan kita butuh, kamar mandi kita butuh. Pokoknya yang sangat dibutuhkan. Di luar itu ada waktu kosong, wajib kita isi dengan sholat qadha yang dahulu kita tinggalkan, sengaja meninggalkan sholat fardu. Karena itu kewajibannya seperti itu. Pendapat Imam Ahmad bin Hajar. Pendapat siapa? Imam Ahmad bin Hajar, ya. Ini pendapat beliau. Beliau berpendapat seperti itu. Tidak boleh, tidak, harus diisi. Beres makan, beres istirahat, beres apa-apa, beres sudah, yang dibutuhkan semua sudah beres, masih ada waktu kosong, wajib diisi dengan sholat qadha. Karena temenang orang jauh main HP, Facebookan nonton TV weh, karena gitu. Biar ngerti dulu, ya, biar tahu hukumnya dulu. Mungkin kalau kita sudah tahu hukumnya, kita berusaha, ya. Oh, ternyata kita ini salah, punya, ya, sholat yang wajib diqadha, tapi kita tinggalkan. Nah, sekarang mulai sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Pendapat beliau masih. Yang pertama, harus diisi itu waktu yang kosong, selain yang dibutuhkan oleh dia, harus diisi dengan apa? Sholat qadha, ya. Jadi mengqadha sholat hukumnya wajib bagi orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja atau tidak sengaja, yang memenuhi syarat wajibnya sholat. Gitu. Kalau ada pertanyaan ditulis aja, nanti berikan ke Mang Ajang, ya. Nanti Mang Ajang yang jawabnya, ya. Itu yang Mang Ajangnya.
Bisa aya pertarosan kayak mengajang ngawarnanya gitu. Kalau saya bukan ahlinya ya gitu. Kemudian itu yang pertama ya, biar kita ngerti dulu. Oh ternyata selain waktu yang tidak dibutuhkan, selain waktu yang dibutuhkan ya, artinya yang selain waktu yang dibutuhkan itu wajib kita isi dengan apa? Qadha salat fardu bagi yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Wa annahu, dan sungguhnya kelakuan yahrumu haram alaihi kepada orang yang punya qadha salat fardu apa at-tatawwu, salat sunnah. Jadi nggak boleh salat sunnah dulu, bayar hutang dulu. Yo mah ada kowe tahajud usoli sudah tahajud, ayo salat subuh qadha can dibayar. Pendapat Imam Ahmad bin Hajar tidak boleh, bahkan hukumnya haram orang tersebut mengerjakan sholat sunnah kalau masih punya hutang sholat fardu. Atas ibu ke atas. Bagi orang yang punya qadha sholat fardu ya, dia hukumnya haram untuk mengerjakan sholat sunnah, baik ba'diyah, qabliyah atau apa aja pokoknya salat sunat. Apapun itu salat sunat haram baginya mengerjakannya. Yang wajib kepada dia siapa? Salat qadha. Sudah salat zuhur ya qadha lagi, usolli fardhu dhuhri qadhaan gitu. Harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Kalau memang wajib qadhanya itu fauron ya, wajib qadha. Bahkan pendapat yang lain haram dan tidak sah. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar ini haram saja tapi sah. Tapi ada lagi pendapat yang lain haram dan tidak sah sholatnya. Kira-kira lamun urang ngalakonan haram diganjar moal. Ongkos sholat tapi haram diganjar moal. Moal. Ke atas. Ini biar tahu kita, biar tahu hukum ya, biar tahu hukum. Takutnya kita pernah dahulu meninggalkan sholat tapi kita belum mengqadha. Jadi kalau tahajud bangun qadha aja, usolli fardhu dari mulai apa subuh, usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala, usolli fardhu dhuhri gitu aja. Pokoknya qadha dulu, hitung aja. Ketika kita sudah balik, dari mulai balik berapa hari, berapa kali kita meninggalkan sholat fardu itu masing-masing ya. Kardas, nah, seperti itu. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hajar. Andai kata ada orang yang berpendapat tidak apa-apa sholat sunnah, ya mungkin ada pendapat ulama yang saleh yang lain. Ada mungkin pendapat ulama yang lain, kita tidak usah ribut, tidak usah saling menyalahkan. Mungkin ada di dalam kitab yang lain, ulama yang lain berpendapat boleh. Karena ini kan saya membacakan ini pendapat Imam Ahmad bin Hajar rahimahullah. Kemudian wa yubadiru bihi nadban infata bi ghairi udrin. Infata bi udrin. Di antaranya ada pekerjaan yang sunnat di dalam mengqadha, wa yubadiru, dan menyegerakan orang tersebut bihi dengan itu qadha. Nadban menyegerakannya hukumnya sunnat. Infata bi udhin, jika hilang atau terlewat itu salat karena udzur. Contoh, malam tidur jam 2, bangun jam 8, tidak ada yang membangunkan, tidak sempat dia bangun pada waktu sholat subuh. Bangun jam 8, begitu bangun jam 8, waduh belum sholat subuh. Gimana nih qadanya? Apakah wajib segera atau boleh ditunda? Nanti ajalah siang sholat qadha subuhnya.
Nah, kalau dasarnya ada udzur, apa udzur itu? Seperti tidur, yang memang dia itu tidurnya bukan sengaja tiap hari tidur jam 2, tiap hari bangun jam 8, itu ada unsur kesengajaan ya. Ini mungkin sudah capek atau bagaimana, tidak rutin seperti itu, dia ketiduran, tidur, bangun jam 8. Nah, belum kemudian tidak sempat dia bangun di dalam waktu sholat subuh. Belum sempat bangun, tidur aja, nggak denger azan, nggak denger apa-apa. Sampai bangun jam 8. Nah, begitu dia bangun jam 8, nah ini apakah wajib segera atau boleh ditunda nanti siang? Nah, menyegerakan sholat qadha karena ada udzur itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Artinya boleh. Nanti aja lah. Saya nih lapar, mau ngopi dulu, mau makan dulu ya, gitu. Silahkan. Jadi menyegerakannya, mengqadha sholat yang karena tertinggalnya itu adalah karena udzur, itu hukumnya sunnat, tidak wajib. Jadi sunat segera dapat pahala andai kata ditunda nanti siang boleh, besok pun boleh ya, andai kata, tapi tetap bagusnya segera, jangan ditunda tunda. Kata si Bebo, jadi menyegerakannya itu hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak segera pun tidak berdosa karena dia meninggalkan sunnah. Ke atas kanaumin seperti tidur, lam yata'adda bihi yang tidak sengaja orang tersebut dengan itu tidur, wanisyanin dan lupa, kadzalika seperti demikian. Poho teu ingat sugan teh can asup waktu lohor, mau teh waktu asar, umpamanya lupa ya. Karena lupanya ini betul-betul tidak sengaja, bukan dilupa lupa, maka mengqadanya sunnat segera. Mengqadanya apa? Sunnat segera diqadha. Kemudian wa yusannu tartibuhu, dan disunnatkan tartib kepada itu faid. Tartib, kalau kita pernah dahulu meninggalkan sholat ya, umpamanya ada seorang meninggalkan sholat, itu sunat dia mentartibkan. Jadi umpamanya dia pernah tinggal sholat 1 bulan ya, sunatnya tartib mengqadhanya, subuh dulu, baru zuhur, baru asar, maghrib, isya, itu sunat. Tartibnya sunnah. Harus tartibnya sunnah. Andai kata tidak tartib gimana? Sah. Karena hukumnya tartibnya itu sunnah. Fayaqdi subha qabla dhuhri wa hakadha. Udah, itu yang disunatkan. Wa taqdimu ala hadiratin la yakhafu fawta in fata bi udhrin. Dan sunnat mendahulukan salat yang qadha kepada salat yang hadir, yang sudah ada waktunya, yang punya waktunya. La yakhafu fawta, yang tidak takut orang tersebut akan hilangnya itu hadirah, in fata bi udhrin, kalau hilangnya itu sholat dahulu yang wajib diqadha itu karena ada udzur. Wa in khasya fauta jami'atul mu'tamad. Jadi sunnat didahulukan. Contoh, kita punya qadha sholat tapi ini karena ada udzur meninggalkannya. Karena apa? Ada udzur. Sholat itu hanya 2. Yang pertama adalah tidur, yang kedua adalah lupa. Itu 2. Enggak ada 3-nya. Ya, a'dzarus shalah isnani an-naumu wan nisyanu. Udzur yang dibenarkan oleh agama, artinya dia tidak dosa ketika dia meninggalkan sholat, itu hanya 2. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Itu tapi tidurnya tidak sengaja atau lupanya tidak sengaja. Kalau memang sengaja kuring mangahaja sare jam 2 teh ngarahudangna jam 8. Nah, itu mah doraka nu kitu mah. Ya, doraka ada unsur
kesengajaan. Maka kita tidurnya harus disiplin. Jam 10 sudah bangun tidur, bangun jam 3 itu biar tidak tertinggal sholat subuh. Disunatkan tartib di dalam qadha. Kedua, disunatkan mendahulukan sholat qadha kepada sholat ada. Contoh, kita punya qadha sholat zuhur, tapi qadhanya ini hukumnya dia itu kita ini meninggalkannya karena ada udzur. Ketika masuk waktu zuhur, sholat qadha dulu sunatnya, baru sholat ada kok qadha. Kalau qadha itu yang ditinggalkan, ada itu yang punya waktu itu. Jadi sunatnya ketika kita masuk waktu zuhur, kita melaksanakan dulu apa? Sholat qadha zuhur, baru sholat zuhur yang punya waktu itu. Karena itu hukumnya sunat. Jika dahulu kita meninggalkan sholat tersebut karena ada uzur, karena ada uzur. La yakhafu fautaha, yang tidak takut akan hilangnya itu hadirah. Tapi lihat situasi. Kalau memang ini waktunya sempit, kalau kita qadha dulu, nanti waktu ada ini habis. Nah, maka harus ada dulu. Karena lamun ayeuna urang qadha heula, waktu salat anu geus asup waktu, beak waktuna keluar, maka kudu ngaheulakeun waktu ada heula. Nembe waktu kok salat kok qadha. Tapi kalau luas waktunya, maka disunnatkan qadha dulu baru ada. Karena itu. Wa in khasya fauta jamaatiha. Bahkan jika takut, meskipun takut akan hilang berjamaah salat hadirah. Kalau kita qadha dulu, hilang kita nggak berjamaah, tetap disunatkan qadha dulu. Kalau kita qadha dulu nih, zuhur, udah qadha zuhur, wah ketinggalan berjamaah, tetap sunat qadha dulu. Dahulukan dulu qadha yang karena tidak ada karena ada uzur. Sudah, itu jelas ya. Nah, kemudian wa idza fata bila udzin. Nah, ini masalah tadi salatnya qadhanya itu karena ada uzur. Meninggalkan salatnya karena ada uzur. Sekarang karena tidak ada uzur. Fa idza fata bila udzin, apabila hilang lapur eta faid bila udzin karena tidak ada uzur, fayajibu taqdimuhu alaiha. Adapun andai kata dulu kita pernah sholat, meninggalkan sholat karena tidak ada uzur, bukan karena tidur, bukan karena lupa, sengaja aja nggak sholat. Nah, kalau karena sengaja kita meninggalkan sholat, maka mendahulukan sholat qadha daripada sholat ada, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Masuk zuhur, qadha dulu sebelum sholat zuhur yang punya waktu. Jadi mendahulukannya hukumnya wajib. Tidak boleh kita sholat zuhur dulu yang punya ada, yang punya waktu, tidak boleh. Harus sholat qadha dulu. Harus. Kalau dahulu kita meninggalkan sholatnya karena tidak ada uzur. Amma idza khafa fawtal hadir bi ayaqabaduha wa in qalla fadil waqti yazubatu biha. Masalah lagi, bagaimana kalau kita qadha dulu keluar waktu? Ya, waktu ada, waktu yang hadirah ini salat yang memang punya waktu itu akan hilang waktunya, habis waktunya, maka wajib mendahulukan salat yang hadirah dulu daripada salat yang qadha. Karena jadi kalau kita sekarang lihat ada waktunya apakah luas atau sempit, ya. Andai kata contoh asar jam 3 lebih 10 menit. Kita ini sholat baru sempat sholat ini jam apa? Jam 3. Jadi ada waktu 10 menit. Kalau kita qadha dulu, ini sholat yang punya waktunya zuhur, keluar waktu, habis waktunya, maka harus didahulukan yang hadirah dulu.
Yang ada dulu harus didahulukan daripada yang qadha. Tapi kalau waktunya luas, luas, maka kita wajib mendahulukan qadha dulu sebelum ada. Harus ada harus. Kemudian wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhin ala ma fata bi udhin. Masalah lagi, wajib mendahulukan qadha yang karena tidak ada udzur, ya, mengakhirkan qadha yang karena ada contoh, kita orang meninggalkan sholat zuhur, dia meninggalkannya karena tidak ada udzur. Lalu dia meninggalkan sholat asar karena ada udzur. Ketika mengqadha, aturannya harus zuhur dulu sebelum asar. Karena dia meninggalkan sholat zuhur tidak karena tidak ada udzur. Dia meninggalkan sholat asarnya karena ada harus aya jelema ninggalkeun sholat lohor teu kalayan udzur. Tidak ada meninggalkan sholat asar karena ada udzur. Begitu masuk maghrib, bagaimana nih caranya? Cara mengqadhanya mana yang harus didahulukan? Maka yang harus didahulukan adalah sholat qadha yang karena tidak ada udzur, wajib didahulukan. Sholat lohor heula berarti kakarang sholat asar, karena hukumnya wajib. Artinya kalau tidak melaksanakan, kalau kahieuman sholat asar heula nu aya udzur teh ninggalkeunana, tuluy salat lohor nu aya udzur, hukumna doraka. Sabab urang teu ngalaksanakeun kawajiban. Karena ngarti heula deh, heula anana masih ngarti gitu. Sugan ari geus ngarti mah hayang tah tobat ka Allah teh, ya. Itu. Ini kan mungkin bisa terjadi di masyarakat kita, ya, di kalangan kita. Itunya, itu aturannya seperti itu. Jadi wajib mendahulukan qadha yang karena tidak ada udzur, mengakhirkan nya maneurikeun qadha salat anu aya karena udzur. Kados itu kados. Kemudian wa in fuqidat tartib li annahu sunnatun wal bidaru wajibun. Meskipun hilangnya tertib, tidak ada tertib. Kan kalau tertib itu duhur dulu baru asar tertib itu. Meskipun hilang tertib, karena menyegerakan qadha yang karena tidak ada udzur, hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib, ya, mengqadha salat yang karena tidak ada udzur, meninggalkannya. Wa yundabu ta'khirur rawatib anil fawaid bi udhrin. Masalah lagi. Dan disunnatkan mengakhirkan salat sunat rawatib, ya, dari salat-salat qadha yang karena ada udzur. Urang ya geus salat lohor. Umpamana urang teh rek salat qadha. Qadha salat anu baheula ditinggalkeun teh kalayan aya udzur. Aya naon? Udzur. Kan biasana tuh salat lohor, doi salat Nah, itu sunat diakhirkan salat sunat rawatibnya. Qadha dulu baru salat sunat rawatib. Prakteknya itu seperti itu. Prakteknya kita melaksanakan dulu qadha baru salat sunat rawatib. Kalau memang qadhanya sudah beres, can beres betul qadha we tuluy. Qadha tuh tuluy tong maka salat sunat rawatib. Itu. Kemudian tos jelas itu kalau dia itu meninggalkan salatnya karena ada udzur. Ketika qadhanya aturannya itu sunnatnya mendahulukan dulu qadha daripada salat sunat rawatib. Sudah beres qadha baru salat sunat rawatib. Kemudian wa yajibu ta'khiruha 'anil fawaid bi ghairi udhrin, dan wajib, masalah lagi, dan wajib mengakhirkan salat sunat rawatib
ya, dari sholat-sholat fardu yang wajib diqadha bi ghairi udhrin, karena tidak ada udzur. Efeknya da kuring teh loba qadaan teh baheula teh udzur, eta mah wajib diakhirkeun. Kewe geus beres bayar hutang. Wajib ngakhirkeun salat sunat rawatib di mana sanggeus beres salat qadha anu memang baheulana teh kalawan teu aya udzur ninggalkeunna teh. Hartos oke wilujeng lalieur. Ayo teu lieur. Teu kesim kuring ge tah ieu keur nyaritakeun hukum. Kita taroskeun ka Mang Ajangnya, Mang Ajang abdi lieur. Komo aya dina grup dah nya. Ya karena kedua ayatnya HP teh grup. Ieu teh naon Mang Ajang teh hukumna? Tah ka Mang Ajang we lah. Lo ka abdi lieur abdi ge. Nu ngomong lagi ke lieur. Artinya kita biar ngerti ya, aturan agama itu seperti ini. Syariat Islam itu seperti ini. Bakat wajibna urang merhatikan urusan sholat. Tong sok ngalalawurakeun kana sholat. Tah konsekuensina kitu tah. Sangsina teh kitu tah. Doraka da teh kitu tah. Lamun urang ngalalawukeun kana sholat teh. Kados. Sudah jelas terus jam 8. Bersambung. Mudah-mudahannya bersambung. Jadi ibu-ibu bila ayat itu paham taroskeun ka Pak Ustad Ajang. Bapak-bapak nu teu paham ka Ustad ieu bagian tanya jawab Ustad Ajang. Abdi mah bagian penyampaian ya. Tong diborong kabeh ku abdi atuh ya. Aya bagian-bagianna nya gitu. Jadi bila anu paham ti bapak-bapak sok konsultasi ka Mang Ajang ya. Ibu-ibu bila anu teu paham konsultasi ka bojona Mang Ajang ya. Kabojona Mang Ajang teh aing abdi teu paham ieu bab qada kumaha ieu sok konsultasi. Ini harus kita ya, harus kita mengerti karena ini adalah kewajiban agama yang adalah tugas kita seorang muslim. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada saat ini jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang berguna fid dunya wal akhirah, ilmu yang menjadi pendorong pada segala amal saleh zahir maupun batin, ilmu yang menjadi penghalang dari segala kemaksiatan zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang usia oleh Allah, diberikan keberkahan usia, keberkahan rumah tangga, keberkahan keluarga, keberkahan anak turunan kita semua. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik dunia maupun akhirat digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah rizki yang halal, yang mudah, yang barokah, yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, dan diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam thalabul ilmi dan mengamalkan ilmu. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, terutama kakanda Kiai Haji Abdul Wahab, kakanda Kiai Haji Zainuddin Abu Talha, Ummi Hajahunna, ukhti Haji Aisyah, juga anak saya Hasan Abdul Qadir yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan semuanya saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan. Juga mudah-mudahan santri yang sedang belajar diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk senantiasa giat di dalam thalabul ilmi, menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi ulama-ulama Allah, dibukakan hatinya untuk menerima ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah yang sempurna, dilapangkan rizki mereka, orang tua mereka untuk membantu mencari ilmu. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rizki husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan berkahnya baginda Nabi Muhammad SAW hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang penuh dengan sifat-sifat yang mulia, dibersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala urusan kita dilancarkan oleh Allah,
segala hajat kita digabul oleh Allah, dan mudah-mudahan dengan berkahnya baginda Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita pemimpin yang saleh dan salihah, pemimpin yang saleh dan salihah, pemimpin yang saleh dan salihah, yang membawa, yang membimbing umat masyarakat kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ulama-ulama kita jadikan ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang istiqamah. Dan mudah-mudahan musibah yang terjadi di negara kita dan negara seluruh muslimin muslimat mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak turunan kita dijadikan anak turun yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Saudara kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat kita, semua muslimin muslimat, mukminin mukminat mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan keimanan kita, dikuatkan keislaman kita, dikuatkan keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren dan pusat khususnya mudah-mudahan ada dalam kelancaran. Allah lancarkan, Allah berkahi, Allah maslahatkan. Dan mudah-mudahan yang membantu kepada pembangunan, kepada pesantren Darussulum pusat khususnya, mudah-mudahan Allah balas kebaikannya dengan sebaik-baiknya kebalasan fid dunya wal akhirah, menjadi amal jariah mereka, dipanjangkan usia mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kesehatan yang sempurna zahir maupun batin, dijadikan mereka orang-orang yang saleh dan salihah, turunan mereka dijadikan turunan yang saleh dan salihah, digabulkan hajat-hajat mereka yang baik, yang maslahat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء كرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار صاحب المصابيح الغرار يا الله منفعت كن المكامي berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami agama Islam pegangan semua beserta gahande tolan tetangga laki-laki
diberi kekuatan mendapat ridha. Kata perbuatan berilah kami rizki yang halal, teman bertakwa penuh pengertian, diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan. Hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum datang menjelang. Dosa-dosa kami Engkau ampunkan. Hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi, pengajak kebenaran, pembawa kitab, sumber kesembuhan manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu. Allahumma alina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan ziwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, ini bangku baru, tidak boleh dicoret-coret ya. Awas, enggak boleh dicoret. Bapak-bapak kalian tahu dicoret-coret ya, tak bangku anyar. Ibu-ibu kade, nah, karunya kanu nyieuna nya perwe nya kade, teu kengeng coret. Yoret, wallahu a'lam bishawab. Ilal marjual ma biya nabi.